Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda kelas 3B. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda pada pembelajaran keempat dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Ananda, kita masuk kepada pembelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, Ananda bisa melakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat dari benda cair tersebut. Untuk mengetahui sifat benda cair, lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan. 1. Air dan minyak goreng. 2. Ember. 3. Gelas. 4. Kantong plastik. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. 2. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Yang ketiga, catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nah, Ananda bisa mencatatnya ke dalam tabel seperti ini. Contoh yang pertama yaitu air. Air, jika dilakukan percobaan tadi, maka bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Contoh yang kedua yaitu minyak goreng. Yaitu hasil percobaannya yaitu bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Yang ketiga yaitu kecap. Kecap jika dimasukkan ke dalam tempat tadi, maka bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Percobaan yang keempat yaitu pada sampo. Sampo jika dimasukkan ke dalam wadah yang tadi, maka bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Yang kelima yaitu oli. Oli bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Nah, itulah percobaan terhadap sifat-sifat benda cair. Nah, Ananda, dapat kita simpulkan bahwa sifat benda cair itu yang pertama, bentuknya berubah sesuai wadah yang ditempatinya dan volumenya tetap. Yang kedua, benda cair tersebut tidak dapat digenggam. Nah, Ananda, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran PPKN, yaitu mengenai penerapan sikap gotong royong. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, tiap-tiap manusia saling bekerja sama satu sama lain. Kerjasama inilah yang disebut gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Gotong royong merupakan sikap sesuai Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ananda, selanjutnya mari kita lihat contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan tempat tinggal, baik itu di rumah maupun di sekolah. Yang pertama, di lingkungan tempat tinggal. 1. Kerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Bekerja sama mendirikan jembatan. Yang ketiga, saling membantu dalam mendirikan rumah warga. Adapun contoh gotong royong di rumah. 1. Bekerja sama membersihkan rumah. 2. Bekerja sama menyiapkan bahan-bahan masakan. Yang ketiga, membagi tugas saat membersihkan taman.
Selanjutnya, contoh gotong royong di sekolah, yaitu yang pertama, melakukan piket kelas. Yang kedua, bekerja sama membersihkan halaman kelas. Dan yang ketiga, mencabuti rumput liar di taman sekolah bersama-sama. Nah, Ananda, adapun manfaat dari gotong royong tersebut yaitu yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Nah, Ananda, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selain yang telah Ibu terangkan ini, Ananda juga bisa memahami materinya pada LKS halaman 38 dan 40. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.